Halo, selamat pagi. Marilah kita berdoa kembali sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Tema kita hari ini adalah bab 6 iringan tari tradisional. Ya, kalau menari nggak ada iringannya, coba saja kamu lihat bagaimana rasanya. Tari itu ya ada iringannya ya. Coba ini kita lihat alat-alat yang digunakan untuk mengiringi tari. Ini alat-alat daerah setempat ini ya. Ada gamelan, ada kendang, terus ini apa namanya ini? Jenis musik iringan. Keragaman iringan tari pada dasarnya hanya dibedakan atas dua bentuk iringan, yaitu pentatonis dan diatonis. Jadi pentatonis itu, penta itu 5, tonis itu nada. Jadi hanya terdiri dari 5 nada, pentatonis. Diatonis itu 7 nada, itu perbedaannya. Nah, pentatonis ini biasanya ada di alat musik tradisional. Kemudian diatonis ini berada di alat musik modern, gitar, piano, keyboard, dan sebagainya. Kalau pentatonis ada gamelan. Dia nadanya hanya do, mi, fa, sol, do. 5. Do, mi, fa, sol, do. Do, mi, fa, sol, do. Ya, kalau yang diatonis itu do, re, mi, fa, sol, la, si 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, itu pentatonis dan diatonis, itu perbedaannya. Pentatonis merupakan iringan yang bersumber pada alat-alat musik tradisi. Nah, sudah saya sampaikan. Sedangkan diatonis bersumber pada alat-alat musik modern. Nah, itu digunakan untuk mengiringi tari. Tapi biasanya tari itu diiringi gabungan antara pentatonis dan diatonis. Di situ ada tari yang diiringi oleh kedua jenis alat musik itu. Perbedaan penggunaan alat akan berdampak pada bunyi yang dihasilkan. Perbedaan bunyi ini berakibat pada respon gerak yang ditimbulkan. Ada respon gerak yang berlawanan dengan iringan, yaitu respon gerak yang dilakukan dengan gerakan dinamis dan penuh kekuatan. Sementara musik yang digunakan mengalir dan lembut, respon gerak yang sesuai dengan iringan, yaitu gerak yang dilakukan mengikuti dinamika iringan tersebut. Ya jelas, iringannya selalu, gerakannya selalu mengikuti iringannya. Enggak mungkin ya iringannya lembut gitu, tariannya begitu kuat gitu ya. Tidak mungkin, pasti harus sesuai. Beberapa contoh iringan internal pada tari tradisional, misalnya tari saman dengan tepukan tangan ke tubuh dengan selingan nyanyian. Pernah lihat ya, waktu pembukaan Asian Games itu dulu pernah ada tari saman di lapangan. Itu internal ya, yang nggak pakai alat tapi hanya menggunakan tubuh. Kemudian ada juga iringan tari eksternal, dilakukan dari nyanyian, kata-kata, pantun, permainan alat-alat musik sederhana sampai orkestra yang besar. Itu eksternal, berasal dari luar. Kalau internal berasal dari tubuh kita, tepuk tangan dan sebagainya. Contohnya tari saman tadi. Ya, fungsi musik iringan. Pengetahuan tentang iringan tari penting karena dapat membantu menentukan dan memilih atau membuat iringan sesuai dengan tema yang diinginkan. Iringan tari akan membantu dalam melakukan eksplorasi gerak ya.
Musik itu akan membantu eksplorasi gerak tari. Jelas itu berfungsi. Ya. Bayangkan kalau nggak ada musiknya, tariannya mau gimana? Nggak bisa menentukan dinamikanya gimana, kuat lembutnya gimana ya. Oke, ini membuat musik iringan. Di samping pertimbangan ritmis dan suasana rasa, iringan tari juga dipilih berdasarkan gaya dan bentuknya. Dalam tarian tradisi di Indonesia, pelaksanaan selalu diiringi oleh musik daerah yang bersangkutan. Kalau di sini musiknya apa kira-kira? Misalnya ada gendang yang besar itu apa namanya ya dulu ya? Lupa saya. Nah, itu untuk gerakan tari yang kuat. Nah, biasanya kalau tari daerah itu diiringi oleh alat musik daerah itu juga, biar membawa ciri khas daerah masing-masing. Ya, itu saja dulu. Silakan kamu buat rangkumannya. Tadi ada beberapa istilah yang bisa kita buat sebagai dokumen supaya kamu punya dokumen juga untuk pengetahuan kamu. Silakan tulis di buku tulis. Suatu saat akan saya tagih untuk rangkumannya. Baik, pesan terakhir di pelajaran seni budaya ini, ingat pesan ibu. Nah, silakan pakai masker dimanapun kamu berada. Oke, saya akhiri. Terima kasih dan selamat pagi.